Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah, berselawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subuh ini saya akan memberikan kultum subuh, kuliah 7 menit subuh. Kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Hari ini sudah hari Kamis, sudah penghujung bulan Sya'ban. Insyaallah nanti hari Jumat kita sudah tarawih. Sabtu insyaallah 1 Maret kita sudah puasa insyaallah. Maka saya akan baca satu buah hadis dari Rasulullah agar pahala puasa kita utuh. Ya, jangan jangan sia-sia ya kita beramal itu. Dikatakan oleh Rasulullah, hamsun yubtirun shaim. Ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Jadi ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Pahalanya yang batal. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya batal. Tidak dapat apa-apa lagi kita. Apa yang pertama? Al-ghibah. Al-ghibah artinya menceritakan keburukan orang. Kita kan kadang-kadang sambil duduk-duduk cerita-cerita, ada sudah terbawa kita kepada situasi menceritakan keburukan orang di sana sini. Si A, si Anu, si B, si C, ini pekerjaannya ini. Kita puasa. Maka agar puasa kita itu bernilai, jauhi perkara-perkara menyebut keburukan orang. Yang kedua, wan namimah. Wan namimah itu bahasa kitanya mengadu domba. Ya. Kita bercerita dengan orang si B di sini, cerita si B itu kita sampaikan pula kepada si C. Akhirnya nanti si C tadi tidak lagi baik hubungannya dengan si B itu lagi. Makanya kita ada hati-hati zaman sekarang nih. Wan namimah, mengadu domba, mengada-adakan cerita sehingga orang bisa bertengkar, orang bisa putus hubungan orang gara-gara dia menyampai-nyampai. Jangan sampai ke pula perkataan orang tuh. Apalagi kita di dalam bulan puasa ini. Apabila kita menyampaikan perkara seperti itu, habislah pahala puasa kita. Yang ketiga, wal kazib, dusta. Ini hati-hati bagi para pedagang, hati-hati. Ini tidak ada untungnya nih, 1 sen pun ada untungnya itu. Itu tidak boleh begitu. Kita ada untung, tapi dibilang tidak ada untung sedikit pun. Berbohong namanya kita. Apapun alasannya lah, janganlah kita pernah berbohong. Apalagi kebohongan itu kita lakukan di bulan puasa. Hati-hati itu. Yang keempat adalah wan nazaru bisyahwah. Memandang dengan syahwat. Memandang dengan syahwat di sini bisa memandang dengan syahwat itu melihat media sosial. Itulah kita kadang-kadang kalau kita menengok sekarang di TikTok, di YouTube, banyak orang yang mempertontonkan auratnya. Maka saya menghimbau kepada para pemuda-pemudi, para kaum hawa. Ingatlah, itu dosa itu. Mempertontonkan auratnya daripada orang banyak. Demi mencari follower, demi mencari pengikut banyak, kamu menampak-nampakkan auratnya, berjoget-joget segala macam. Ingat dosa. Dosa saudaraku. Dosa sekali. Saya sudah lama saya mau menyampaikan perkara ini. Hari inilah saya baru
tercapai menyampaikan nasihat ini. Adik-adik jangan marah. Ini demi menyelamatkan puasa kita, menyelamatkan generasi kita. Jauhilah mempertontonkan aurat, lekuk-lekuk tubuh kepada orang, berjoget-joget. Apa tujuannya? Tujuannya mencari pengikut, tujuannya mencari ini uang segala macam. Jangan. Itu namanya mengorbankan ya perkara yang sedih, yang besar. Ya, pahala besar kita korbankan demi mencari keuntungan yang sedikit. Itu namanya apa itu? Mengorbankan agama demi dunia. Nah, jadi banyak itu. Itu bagi orang yang punya badan. Bagi kita yang melihat, nampak seperti itu, buka HP nampak seperti itu, kita langsung hilang saja, jangan ditengok lagi, langsung scroll aja lagi. Ya, ini harus kita jaga baik-baik, jangan sampai kita melakukan perbuatan mempertontonkan. Bagi kita yang menonton tentu harus kita jauhi. Karena apa? Wan nazaru bisyahawah, itu memandang dengan syahwat. Apalagi sudah masuk ke hatinya. Waduh, menggeleng-geleng kepalanya nengok kecantikan lawan jenis itu. Itu tidak boleh. Sudah merusak pahala puasa kita. Kita tidak mendapatkan apa-apa lagi. Itu yang keempat. Yang terakhir adalah wal yaminul kadzibah, bersumpah palsu. Kita orang kan bersumpah-sumpah. Tidak boleh itu bersumpah-sumpah palsu itu. Haram. Ada itu, saya pokoknya demi Allah saya tidak begitu. Padahal dia melakukan. Ya. Yang lebih parah lagi kadang-kadang terjadi. Kalaulah saya melakukan seperti itu, mau saya disambar petir katanya. Tahu-tahu disambar oleh petir tuh. Itu namanya sumpah palsu. Itu demi Allah kita bersumpah. Kita sekarang ini banyak mempermain-mainkan sumpah Bapak Ibu sekalian. Apalagi orang yang mendapatkan amanah, diberikan jabatan oleh rakyat, diberikan kepercayaan oleh rakyat, bersumpah. Sumpah itu jangan bermain-mainkan sumpah itu. Yang di sini artinya apa? Bersumpah palsu. Apa yang kita sumpahkan itu, yang kita ucapkan itu tidaklah sesuai dengan kenyataannya. Kita melanggar, namanya sumpah palsu. Jadi 5 hal yang membatalkan pahala orang yang berpuasa. Yang pertama adalah al-ghibah, menceritakan keburukan orang. Tidak usahlah diceritakan keburukan orang. Kita juga buruk Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kan terpancing kita duduk-duduk sampai apa saja dia tahu. Utang orang dia tahu, berapa utang orang tuh dia tahu. Anak cucu orang tuh tahu, dia apa pekerjaan orang tuh, untuk apa kita mengkaji-kaji rumah tangga orang. Yang kedua, wan namimah, mengadu domba, menyampaikan cerita, menyampaikan berita kepada orang lain, sehingga orang lain tuh merasa benci kepada kita, benci dengan kita, putuslah hubungan orang. 3 wal kadzib, bohong. Sekarang ini orang bohong tuh sudah jadi sambalnya Pak. Kalau tidak berbohong dalam 1 hari itu sakit kepalanya. Jadi kalau orang yang suka berbohong tuh mukanya tidak jernih Pak. Nggak jernih kalau orang yang suka berbohong tuh. Maka jauhilah kebohongan. Yang keempat adalah wan nazaru bisyahawah, memandang dengan syahwat. Memandang dengan nafsu maksudnya. Terpandang nikmat, sudah memandang lama sudah laknat. Itulah yang saya katakan tadi.
Sekali lagi saya menghimbau kepada adik-adik kami, para remaja, putra dan putri, terutama yang putri, hindarkan mempertontonkan auratnya. Itu namanya dosa jariyah. Ada namanya sedekahun jariyah, ilmu yang bermanfaat. Itu kalau itu namanya dosa jariyah. Apa artinya dosa jariyah? Gara-gara kamu mempertontonkan aurat seperti itu, yang menontonnya melakukan perbuatan dosa, dia jadinya dia nengok apa kamu itu, akhirnya dia memperkosa anak orang, kan gara-gara menonton kamu tadi. Itu namanya apa? Dosa jariyah. Kalau saya mengajarkan doa seperti ini, mengajarkan hadis seperti ini, dapat pahala saya. Itu namanya ilmu yang bermanfaat, mengalir pahalanya. Kalau yang tadi itu apa? Dosa yang mengalir sama kita. Ya? Dosa akibat kamu mempertontonkan aurat tadi, mengakibatkan orang lain melakukan pula perbuatan dosa. Entah anak orang yang diganggunya, entah apa orang yang diganggunya, itu gara-gara apa? Gara-gara yang dilakukan tadi sudah jauh daripada nilai-nilai agama. Nah, ini ajalah kuliah subuh pagi ini. Mudah-mudahan, sekali lagi saya tidak ingin melukai perasaan Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf lahir dan batin kalau salah kata atau kasar cara menyampaikan saya. Itu semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah, semata-mata untuk supaya puasa kita utuh. Itu yang disebut oleh Nabi itu. Berapa banyak umatku yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain hanya ju' wal atas, selain daripada haus dan lapar. Kenapa? Pahalanya udah habis. Kenapa habis? Yang habisnya karena yang 5 tadi lah. Nah, inilah 5 hal yang harus kita jaga, yang harus kita hindari agar puasa kita utuh pahalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.